Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh datang untuk memuji, untuk menyembah, dan kami siap ya Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan. Kami tahu gereja-Mu adalah gereja yang mau mentaati amanat agung-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan, yang akan menggerakkan kami untuk kami boleh terlibat dalam pelayanan misi yang lebih hebat lagi ya Tuhan. Untuk kami lebih setia lagi menjalankan misi-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menolong kami semua untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pada pagi ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Bambang, saya berasal dari Semarang. Saya mengajar di beberapa seminari. Kalau pada pagi ini tema yang diberikan adalah Roh Kudus penggerak misi. Mari kita akan lihat dalam Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya bersyukur saudara, ada satu gereja, ada satu sinode yang masih mengadakan bulan misi. Karena tidak semua gereja, tidak semua sinode punya bulan misi. Saudara, terkadang kalau bicara tentang misi itu adalah suatu yang berat, suatu yang susah, yang terkadang harus mengeluarkan banyak uang dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ya Allah telah mengasihi manusia dengan menyerahkan Yesus sebagai juru selamat kita semua, maka kita akan setia melakukan misi itu. Saudara, seringkali kita bicara tentang Allah yang mengasihi manusia, seringkali kita bicara tentang Yesus yang telah menjadi korban penebus dosa manusia, tetapi jarang sekali kita bicara tentang Roh Kudus. Jadi kalau pada minggu pertama ini kita bicara tentang Roh Kudus penggerak misi, itu menjadi esensi, menjadi dasar buat kita semua. Kalau kita perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 8, menarik saudara. Dikatakan di situ, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saudara. Seringkali orang berkata kalau bicara tentang Roh Kudus itu bicara tentang bahasa roh, ya, dan sebagainya, manifestasinya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, kalau orang punya Roh Kudus, maka dia harus menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Kalau orang mengaku dirinya Kristen, orang mengaku dirinya murid Kristus, Roh Kudus ada di dalam dirinya, tidak bisa tidak, dia harus menjadi saksi. Pertanyaannya adalah, dalam minggu ini, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Ya, menjadi saksi dalam artian ya menyaksikan kasih Kristus dalam kehidupan kita pribadi, menyaksikan perbuatan-perbuatan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Oh Pak, saya sedang sibuk lebaran gitu ya, sedang sibuk membuat ketupat, lontong, opor dan sebagainya. Oh ya nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, pada bulan Agustus, ya, bulan yang lalu ini kita bulan Juli yang lalu. Kepada siapa kita sudah menjadi saksi? Oh Pak, sibuk acara yang macam-macam lah. Boleh saudara kita berdalih begitu. Kalau kita memasuki tahun 2014, saudara, ini sudah 30 hari kali 7 bulan ya. Ada 210 hari. Apakah kita sudah bersaksi, saudara? Saya pernah menolong saudara satu gereja, ada seorang majelis gitu ya, umurnya baru 77 tahun. Majelis umurnya baru 77 tahun ya. Dalam hidupnya dia tidak pernah sekalipun bersaksi, saudara. Loh, jadi orang Kristen, jadi pemimpin gereja, jadi pemimpin ya, jadi majelis tidak pernah bersaksi. Kemudian kita melakukan pelatihan PI, saudara. Dan baru pertama kali itu ya, suatu saat setelah saya melakukan pelatihan PI minggu depannya, Bapak itu berkata kepada saya, Pak Bambang boleh enggak saya minta waktunya? Oh iya Pak boleh, saya mau bersaksi. Kenapa? Ya saudara, dia maju ke depan, dia pakai baju batik. Saudara-saudara, baju batik ini saya pakai minggu yang lalu, belum saya cuci.
Kenapa? Ini menjadi saksi pertama kali saya bersaksi dalam hidup saya. Kepada tetangga saya Pak Haji dan Pak Kiai Haji. Wah, saya pikir ketika saya bersaksi saya akan dimarahi, saya akan diludahi atau saya dimusuhi. Ternyata tidak. Malah saya diajak berdiskusi. Saudara, Bapak itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan tentang kasih Allah kepada saudara, kepada tetangganya. Kalau kita lihat saudara, Roh Kudus dijanjikan Yesus sebelum dia naik ke surga supaya murid-muridnya menjadi saksi. Bukan hanya pada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi kepada saya dan saudara sekarang ini untuk menjadi saksi. Saya katakan setiap kita punya Roh Kudus, tapi pertanyaannya apakah kita yang sudah punya Roh Kudus itu menjadi saksi? Kalau minggu-minggu ke depan kita akan bicara tentang di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah Roh Kudus yang dalam diri kita itu menggerakkan kita, punya passion, punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya. 2 hari yang lalu saya baru pulang dari pelayanan di Samarinda, saudara. Jadi walaupun itu Samarinda ibu kota provinsi, tapi bandaranya ada di Balikpapan, perjalanan 3 jam. Saudara. Ketika saya nunggu di bandara, saudara, ada bapak-bapak, ibu-ibu, Tionghoa gitu ya, Chinese. Saya waktu SMA sudah sekolah di sekolah Chinese gitu ya, 98% teman-teman ini orang Chinese gitu. Jadi saya tidak asing dengan itu. Apa yang terjadi saudara? Bapak ibu ini belum percaya kepada Tuhan. Padahal sudah umurnya sudah hampir 80 tahun ya, masih sehat. Ketika saya bercerita, oh keluarga kamu itu enggak pernah berantem. Keluarga itu baik saudara. Tetangga kanan itu juga bingung gitu. Kenapa kok enggak pernah berantem? Kenapa selalu baik-baik saja? Tapi sayang saudara, mereka belum percaya Yesus. Padahal 7 anaknya saudara, 18 cucunya itu pergi ke gereja. Dia cerita, oh kalau pengen sehat minum kopi tiap pagi gitu ya, yang tanpa supaya enggak pikun gitu ya, jalan kaki dan sebagainya. Orang ini hidupnya baik, di keluarganya enggak pernah masalah. Mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, mengasihi cucunya karena dia mau perjalanan terbang ke Surabaya. Saya sampaikan, kenapa Bapak tidak mau percaya, tidak mau ke gereja? Padahal anak-anak Bapak sudah ke gereja, cucu-cucu Bapak ke gereja. Jadi bukan hanya itu saja. Kalau kita punya passion, kita punya belas kasihan, saudara. Ketika tadi malam saya berangkat dari Semarang ke Surabaya, di sebelah saya itu ada ibu-ibu pakai kerudung gitu. Wah kalau kita ketemu orang seperti itu gimana ya rasanya ya? Wah lebih baik tidur capek gitu ya habis pelayanan dan sebagainya. Enggak saudara, saya buka percakapan. Roh Kudus menolong saya, menggerakkan saya. Roh Kudus penggerak misi itu tidak menginginkan saya hanya diam. Saya tanya, Bu, mau kemana? Oh, mau ke Surabaya. Aslinya mana? Tinggal di Surabaya. Oh enggak, saya dari Jakarta. Kenapa Bu? Orang tua saya meninggal. Padahal dia baru dari Surabaya saudara naik mobil sampai Pekalongan itu 24 jam. Terus dapat telepon, ya bapaknya kritis jam 2 siang, nyari kereta nggak bisa, terus harus ke Semarang, gitu ya, jam 5 meninggal dunia. Baru naik pesawat jam 7, ya 7.15. Kesempatan saudara untuk saya menyaksikan. Kasih Tuhan, saya menghibur ya Bu, saya ikut turut berduka cita. Ya, apakah kita siap untuk dipanggil Tuhan? Saya cerita bahwa saya dulu adalah orang yang belum percaya Tuhan, gitu ya. Depan rumah itu ada musola, ya kakek saya punya depan rumah musola, bapak saya depan rumah ada musola. Saudara, kita punya kesempatan untuk menjadi saksi. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus yang dalam diri kita itu, yang sudah menggerakkan kita untuk bersaksi, apakah kita diamkan? Atau kita mau membuka mulut kita? Perintah untuk menjadi saksi, saya katakan lagi, bukan hanya untuk murid-muridnya saja. Bukan hanya untuk kalangan sendiri saja. Kalau memang kekristenan hanya untuk kalangan sendiri saja, Yohanes akan khotbah kepada Petrus, Petrus akan menyampaikan PI kepada Yakobus, kepada yang lain, 11 orang itu, 12 orang itu mati, sudah selesai. Enggak begitu saudara. Saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan, ada banyak kesibukan, ada banyak alasan untuk tidak bersaksi.
Tetapi saya mendisiplinkan diri, kenapa? Karena Roh Kudus menggerakkan manusia untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi memberitakan kasih Allah yang sedemikian hebat itu, sedemikian luar biasa itu. Anaknya yang tunggal itu diberikan untuk manusia, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada banyak kesempatan untuk kita menjadi saksi Kristus. Kemarin saya diajak teman untuk pijat refleksi. Capek ya habis lebaran kemana-mana keluar kota. Saudara, sama tukang pijat refleksi, saya mencoba untuk ngajak bicara dia. Oh ternyata umurnya dia sudah 28 tahun, belum menikah. Kenapa? Karena dia bekerja untuk membiayai sekolah 2 adiknya. Dan 2 adiknya itu sekolah di sekolah ilmu agama Islam. Wah, kesempatan saudara. Oh iya, dulu saya penganut agama itu. Nilai agama Islam saya A. Tapi saya pada waktu kelas 3 SD, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Loh, bukankah kita tiap hari ketemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Tetapi pertanyaannya, apakah kita yang di dalam diri kita itu ada Roh Kudus menggerakkan kita, saudara? Kalau kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, itu sebabnya para murid tidak langsung disuruh pergi sudah Tuhan Yesus naik ke surga, melainkan diminta menunggu sampai Roh Kudus turun dan memimpin mereka. Itu kejadian murid-murid pada waktu itu. Tetapi sekarang Roh Kudus sudah turun, saudara. Sudah bersama-sama dengan kita, ada di dalam diri kita. Dan kita terus diminta untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, bukan kita harus diminta menjadi lebih baik dulu. Terkadang saudara, orang yang tidak percaya Yesus hidupnya lebih baik. Saya punya bapak. Bapak saya dulu bekerja luar biasa. Ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Malam jadi siang gitu ya, siang jadi malam. Bekerja untuk anak-anaknya. Tapi sayang saudara, sampai sekarang bapak saya belum percaya kepada Tuhan. Apakah saya bisa diam, saudara? Apakah saya bisa tidur dengan nyenyak? Apakah saya bisa makan dengan enak? Karena saya tahu bapak saya ketika dipanggil Allah, kalau beliau belum percaya Yesus, saya tahu dia tidak akan masuk surga. Kami berusaha berdoa, saudara, supaya bapak saya percaya kepada Tuhan. Kami 5 bersaudara, saudara, semua percaya Yesus. Ketika saya pertama kali, adik saya 4, ibu saya. Saudara, apakah saya tidak punya hati? Dan kalau kita lihat di dalam keluarga kita, saudara, bukankah masih ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah kita merasa keselamatan itu hanya untuk diri kita, atau hanya beberapa orang keluarga kita, sementara keluarga kita yang lain belum percaya Tuhan? Bukankah saudara dan saya menjadi alat yang efektif, menjadi saksi yang paling efektif untuk keluarga kita? Jangan sampai mereka mengkomplain kita nanti. Loh, kenapa kamu percaya Yesus? Kamu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah memberitakan Injil kepada saya. Saudara, prinsip yang terutama dalam Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya sudah memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Jangan sampai saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan pada waktunya nanti, dan ketika kita diminta pertanggungjawaban, apakah saya dan saudara sudah menjadi saksi Kristus, dan kita malu tertunduk kepala, saya belum pernah menjadi saksi Kristus. Saudara, seringkali kita menyanyi begini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lupakan. Oh, salah. Ku lupakan apa ku lakukan? Bukankah perintah Tuhan kita diminta untuk menjadi saksi Kristus, saudara? Seringkali kita menyanyikan itu, merenungkan firman Tuhan. Kita punya kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya jadi pendengar. Kita diciptakan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Kita diminta untuk menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga diminta untuk menjadi pelaku firman Tuhan, saudara.
Orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Dalam bahasa Yunani adalah marturio, saudara, artinya menjadi saksi, bersaksi. Saudara, bersaksi itu bukan tugasnya pendeta saja. Bersaksi itu bukan tugasnya evangelis saja. Tidak. Firman Tuhan tidak berkata kepada kita seperti itu. Firman Tuhan berkata setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diminta untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Dan kalau saya dan saudara sekali lagi dikatakan Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara, apakah saya dan saudara sudah menjadi saksi Kristus? Saudara, seringkali orang berkata, ya yang penting bersaksi dengan perbuatan. Betul saudara, itu tidak salah. Tetapi itu betulnya baru 50%. Perbuatan baik itu memang penting, menolong orang itu penting. Seperti ibu itu ya, sudah 24 perjalanan gitu ya, 24 jam perjalanan. Kemudian saudara bersusah payah naik pesawat, kemudian dia bingung, Pak kalau mau naik taksi, apa yang aman ya? Oh iya Bu, saya tunjukkan. Ini loh kalau naik taksi yang ada counternya, ibu bayar di situ supaya ibu sampai di Pandaan dengan selamat. Perbuatan penting saudara. Tetapi kita diminta juga kesaksian verbal, kesaksian melalui mulut kita, kesaksian melalui bicara kita, saudara. Karena orang itu bukan ahli kebatinan ya, yang tidak usah ngomong kita tahu gitu, enggak, bukan begitu. Jadi kesaksian verbal penting, kesaksian perbuatan penting, menolong orang itu penting. Saya baru ke Taiwan dengan pendeta Kangut beberapa bulan yang lalu gitu ya. Ya saya berkhotbah di Chinese Church gitu ya. Di sana saudara kerja kebaktian mungkin hanya 20-30 orang gitu. Dan sebagian itu sudah pakai kursi roda gitu. Ternyata di Taiwan memberitakan Injil enggak mudah. Tapi Roh Kudus menggerakkan orang-orang di sana untuk bersaksi saudara. Belum lagi saudara ada orang-orang TKI ya yang dari Jawa Timur ya. Kemarin saya ketemu dengan orang dari Trenggalek saudara, sedang nyanyi karaoke gitu. Lagunya lagu dangdut gitu, Permata Biru. Kenapa? Dia sudah berjerih payah, bersusah payah begitu ya. Kemudian uangnya dikirim ke rumah, ternyata suaminya menikah lagi gitu. Dia susah, hatinya rusak saudara. Gimana? Ya, saya punya teman saudara waktu kuliah, ini bukan suaminya yang nggak benar gitu, istrinya ya. Mereka punya anak 5 masih kecil-kecil, ternyata istrinya di Hong Kong, ternyata senang sama orang India gitu. Lah suaminya ini jobless nggak bekerja gitu ya dengan 5 anak. Bagaimana saudara? Ya saya nolong dengan perbuatan. Ketika dia minggat pergi dari rumah dengan 3 anaknya yang kecil-kecil harus ujian nasional itu ya, nggak bisa pulang gitu, diajak ngamen gitu saudara. Sampai panas tinggi nggak bisa itu. Ya saya harus memang mengirim uang dengan itu. Tetapi saya perlu bersaksi juga dengan dia. Dan akhirnya apa saudara? Teman saya ini percaya kepada Tuhan dan datang kepada gereja. Jadi pertanyaannya kalau kita punya Roh Kudus kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak hanya bersaksi terkadang dengan perkataan saja, tetapi juga bersaksi melalui perbuatan-perbuatan kita. Sudah terkadang kita merasa enak di tempat yang nyaman, saudara. Ya, itu loh, seringkali ya ada orang punya peribahasa gitu ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya gitu saudara ya. Tapi kekristenan tidak begitu. Terkadang kita merasa kalau Kristen itu enggak ada masalah. Siapa bilang saudara? Kalau kita lihat khotbah di Bukit Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu menarik. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu ibaratnya orang membangun rumah di atas pasir kalau dia tidak melakukan. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan kedua orang itu saudara, itu kena masalah yang sama. Apa? Kena hujan. Dua-duanya kena hujan. Kena banjir saudara, semuanya kena banjir. Dan kena topan. Jadi kehidupan orang Kristen terkadang juga enggak mudah. Jadi kalau salah ada teologi tentang kemakmuran dan sebagainya gitu ya. Orang Kristen enggak pernah sakit. Saudara kalau ada pendeta sakit itu punya banyak dosa, enggak saudara. Saya punya beberapa hamba-hamba Tuhan yang baik itu sakit meninggal karena kanker banyak. Ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Kalau orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ketika ada hujan, ketika ada topan, ketika ada banjir, porak-poranda saudara. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya walaupun ada masalah apapun, dia tetap tegar. Nah saudara, pertanyaannya adalah,
Apakah saya dan saudara merasa Roh Kudus ada dalam diri saudara? Yang memimpin kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita, dan menggerakkan untuk kita menjadi saksi Kristus. Kalau tidak, saudara, mulai saat ini. Saudara, ketika saya melakukan pelatihan PI kepada seorang ibu, ya, dengan menggunakan buku tanpa kata, itu ya, bukunya kecil, warna-warna, hitam, merah, kuning, putih, hijau itu ya. Belum pernah dia bersaksi kepada karyawan pegawainya. Ketika dilatih, saudara, apa yang terjadi? Dia undang pegawai-pegawainya. Oh ya, kenapa? Sudah menjadi pegawai saya puluhan tahun, saya punya sesuatu yang membanggakan saya, yang menyukacitakan saya. Kalau saya dipanggil Tuhan pasti masuk surga. Kenapa karyawan-karyawan saya tidak pernah saya sampaikan itu? Kenapa saya tidak pernah bersaksi tentang kasih Allah itu kepada mereka? Dan mereka kumpulkan itu, saudara. Dan dia mulai yang belum pernah bersaksi, pernah ber-PI itu dengan buku tanpa kata. Beberapa di antara karyawannya itu menjadi percaya Tuhan. Apakah kalau bersaksi itu selalu menjadi orang tua terlebih dahulu, menjadi dewasa dulu, menjadi pemuda dulu? Ternyata enggak, saudara. Ketika saya melatih buku tanpa kata itu kepada seorang guru sekolah minggu, karena dia belum bisa membuat, apa yang jadi, saudara? Dia minta beberapa, kemudian dipotong kecil-kecil. Kemudian dia kasih kepada anak sekolah minggunya. Dan anak sekolah minggunya itu bicara kepada siapa? Mamanya, kepada engkongnya. Jadi anak-anak kecil pun bisa diajar untuk bersaksi. Di sini siapa yang nggak punya tangan, angkat tangan. Semua punya tangan ya. Saudara, kita bisa bersaksi dengan tangan kita aja. Metode PI ini, 5 jari ini. Ya ini jempol ya, semua orang punya jempol. Wah, Allah itu baik, saudara, betul? Allah itu baik, amat baik, sangat baik, teramat baik, betul dalam kehidupan kita. Saudara, ini telunjuk. Ya, itu seringkali orang nuduh-nuduh gitu ya. Kalau salah kan begitu-begitu ya. Salah artinya dosa. Tapi saudara, jari tengah ini apa? Yesus mati di atas kayu salib. Iya betul ya, untuk menebus dosa umat manusia, betul. Ini saudara, jari ini ada apa? Cincinnya ya. Ini menunjukkan Yesus sebagai apa? Hadiah kita. Kalau orang percaya dapat keselamatan. Dan yang berikutnya ini komitmen saudara, yang jari kelingking. Dan orang aman di tangan Tuhan Yesus. Bukankah kita punya tangan ya untuk bisa bersaksi kepada orang? Lihat tanganmu gitu ya. Wah, aku bisa membaca tanganmu loh. Apa itu? Jempol, Allah itu baik ya toh. Memberi makan, beri pakaian. Mau ngomong 5 menit, ngomong 1 jam bisa, saudara. Tapi bukankah kita semua sudah diberi perlengkapan oleh Tuhan? Mengapa kita tidak bisa bersaksi? Oh puji Tuhan, kemarin itu saya mau bayar hutang jatuh tempo, tidak ada uang. Sudah pusing gitu, yang mau tidur nggak bisa gitu ya. Mau makan ya gimana gitu. Tapi bersyukur ketika saya berdoa kepada Tuhan Yesus, ternyata yang memberi utang itu memberi kesempatan saya sebulan lagi untuk bayar. Loh, itu kan jawaban doa, saudara. Saya ada seorang teman, ketika dia beli alat ya dari Eropa, itu bayarnya pakai euro, saudara. Ketika sebelum Lebaran harganya 7 miliar. Tapi karena kenaikan uang dan terusnya menjadi 10 M. Selisihnya 3 miliar, saudara. Kalau 3 miliar ini beli kerupuk dapat berapa ya? Nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Dia berdoa sudah kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong ketika dia diajak ke istrinya kan udah kayak orang linglung gitu ya. Gimana ini bayarnya gitu. Udah kita ke Singapura. Ketemu sama manajer yang di sana, saudara. Dia sampaikan, ini loh kondisinya Indonesia begini, kondisi mata uangnya begini. Ya sudah deh, besok barangnya dikirim, uangnya nanti kalau sudah kondisi normal baru dikirim, harga semula. Loh saudara, terkadang permasalahan tidak selalu uang datang dari langit bruk gitu ya. Tapi dengan tadi sudah itu bisa disaksikan kepada orang lain. Saya ada satu teman lagi, ya dia bercerita. Dia punya 16 perusahaan, dari kontraktor dan sebagainya. Mau makan di mana, mau pergi di mana bisa, saudara. Tapi suatu saat dia datangkan batu bara itu seharga 20 miliar dan jatuh ke laut dan tidak ada asuransi. Bunganya per bulan saja itu cuma 100 juta, saudara. Cuma 100 juta. Banyak sekali ya. Itu bunganya bank saja, saudara.
Yang biasanya makan bisa di mana saja, sekarang makan nasi kucing, saudara. Mobilnya semua dijual, rumahnya semua dijual, pegawainya banyak yang nggak kerja dan sebagainya. Tapi melalui orang yang punya tadi ya Roh Kudus dan bersaksi itu, dan akhirnya apa, saudara? Banyak saudara-saudara yang Chinese itu belum percaya kepada Tuhan, yang rumahnya dulu tempat ada sembahan itu ya, itu sekarang bersih, saudara. Jadi pertanyaannya adalah, bukankah kita punya kesempatan dimanapun untuk kita bisa menjadi saksi? Di keluarga kita yang paling dekat, di teman-teman bisnis kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kantor kita. Kalau bicara itu terlalu banyak, saudara. Ada orang-orang yang taat gitu ya. Ada seorang direktur BUMN, saudara. Kalau dia datang ke kantor, dia selalu bersiul. Temannya tanya, "Lu kenapa sih kamu kalau datang kantor bersiul, apa kamu nggak punya masalah?" Siapa bilang saya nggak punya masalah? Kemarin itu saya baru dikirimi mobil itu di rumah karena tender gitu ya. Tapi saya tolak loh. Siapa yang nggak mau ya dikasih mobil? Enggak, saya nggak mau. Ya bisnis murni aja. Kemarin saya di Samarinda juga gitu ya, ada bisnis alat kesehatan. Totalnya 51 miliar. Dia bilang enggak, kita enggak mau, maaf, kita enggak mau itu. Asli banyak orang baik, saudara. Nah ketika tanya tuh, loh kenapa kamu kok punya masalah tapi bersuka cita? Loh kan saya punya Tuhan Yesus, kenapa saya harus bersedih? Kenapa saya harus berwajah muram? Terus temannya tanya, siapa Tuhan Yesus itu? Yuk kalau mau belajar. Jadi sebenarnya sudah ada banyak kesempatan. Bukankah kita tiap hari bertemu dengan orang-orang itu? Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus dalam diri saya dan saudara itu? Saudara mau dipakainya? Saudara, Roh Kudus memperlengkapi setiap kita. Bahkan ketika kita mungkin, Pak saya tidak tahu teologi yang tinggi, Pak saya tahu tidak mengerti Alkitab, gampang saja, saudara. Ketika sudah ditanyain tentang berbagai hal yang sudah tidak tahu, yuk nanti tanyakan Pak Pendeta saya dulu ya, nanti biar Pak Pendeta yang menjelaskan. Loh, saudara, itulah yang menjadi bagian kita kalau kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau saya dan saudara sekarang sudah punya Roh Kudus, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagai yang terakhir, saudara, saya mau menyaksikan ini. Saya lebih banyak yang praktis gitu ya, walaupun teorinya kita sudah dengar. Saya tidak hanya mau khotbah yang hanya tidak membumi, saudara. Saya tidak hanya ingin saudara pulang dengan tidak membawa sesuatu. Ada seorang namanya Jimmy. Pak Jimmy ini, saudara, dia orang Amerika. Pada waktu itu dia juga terlibat dalam perang dunia yang kedua. Dia pendeta kecil di sebuah gereja. Dia bawa timnya ke beberapa negara, saudara, untuk membangun gereja-gereja kecil di situ. Dia juga suka mancing, saudara. Ya, selain tadi membangun rumah ya, dia pegang palu juga. Dia suka mancing. Suatu saat, saudara, pendeta ini menderita kanker. Pendeta Jimmy ini adalah ayah dari pendeta Rick Warren. Saudara, ketika dibawa rumah sakit dalam kondisi sekarat, dia tidak bicara mancing, dia tidak bicara membangun rumah, dia tidak bicara tentang membaca buku yang dia baca, dia tidak bicara tentang film yang dia tonton. Dia bicara yang penting dalam hidupnya. Ketika dia mau turun dari tempat tidur itu, sama istrinya Rick Warren, kayak Warren, dia bilang, "Papa mau apa? Aku mau turun." "Jangan Pak, Papa itu kondisi sakit. Dokter tidak mengatakan, tidak memperbolehkan Papa turun." "Enggak, aku harus turun." Sudah kondisi sakit kanker, sudah kondisi mau meninggal, saudara, dia masih turun. Apa yang dia katakan? Reach one more for Jesus. Harus selamatkan satu jiwa lagi buat Yesus. Harus selamatkan satu jiwa lagi buat Yesus. Dan dia katakan itu 100 kali dalam 1 jam. Orang yang sekarat saja, orang yang mau meninggal saja, ingin mau menjadi saksi Kristus, saudara. Kenapa saya dan saudara yang masih sehat, yang masih bugar, kenapa kita tidak mau menjadi saksi Kristus? Kalau alasannya sibuk, saudara, sekarang itu orang paling sibuk dengan apa? Dengan smartphone ya, dengan Facebook, dengan BBM-an, dengan WhatsApp dan sebagainya ya. Agama yang paling baru itu Facebook, saudara.
lagi kebaktian gitu ya, update status. Lagi makan di mana. Jadi terkadang kalau makan gitu nggak berdoa dulu, foto dulu gitu ya, cepret gitu ya. Saudara, ya kalau makan berempat bukan ngomong-ngomong gitu ya, malah dengan yang lain-lain. Saudara, mari kita mengagendakan waktu, mencari waktu untuk kita bersaksi. Saudara boleh BBM-an, boleh WhatsApp-an, boleh Facebook-an. Jadikan itu menjadi kesempatan untuk bersaksi, mengenalkan Yesus kepada orang lain. Kalau ada di antara keluarga saudara saat ini, mari coba, kalau mereka belum percaya Yesus, doakan mereka tiap hari. Kalau sudah tidak punya waktu untuk mendoakan mereka, sudah tidak akan punya waktu atau punya hati untuk memperhatikan kabar baik kepada mereka. Doakan mereka itu, siapa yang belum percaya kepada Tuhan. Saya masih mendoakan bapak saya sampai sekarang. Dan ada beberapa yang lain. Mungkin kita punya teman baik, sahabat baik, gitu ya. Mari, kita punya kesempatan untuk mendoakan dan mencari kesempatan bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Saudara, betul enggak? Roh Kudus ada dalam diri saudara. Kalau betul, marilah mulai hari ini kita menjadi saksi Kristus di antara keluarga kita, di antara teman kita, di antara teman-teman bekerja kita, di tetangga-tetangga kita, dan juga orang-orang yang belum kenal. Ketika kita ketemu di pesawat, ketemu di kereta, di taksi, dimanapun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya hak istimewa yang luar biasa. Ketika kami menyadari bahwa diri kami ini adalah orang-orang yang Engkau berikan Roh Kudus. Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kami. Ajar kepada kami peka ya Tuhan. Ajar kepada kami menjadi orang-orang yang taat. Untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menggerakkan hati kami, pribadi-pribadi kami, menggerakkan jemaat di tempat ini, menyemarakkan gereja ini ya Tuhan, untuk melakukan misi Allah. Kalau minggu-minggu yang akan datang kami diajari untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Y2, Samaria sampai ke ujung bumi. Kami ingin ya Tuhan pada saat ini Roh Kudus memenuhi diri kami ya Tuhan. Kami ingin siap ya Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam hidup kami boleh membawa jiwa-jiwa baru ya Tuhan kepada. Ketika kami mendoakan ya Tuhan, anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya mendoakan ya Tuhan, kami boleh menangisi mereka, supaya mereka punya kesempatan untuk mendengar Injil, supaya mereka punya kesempatan untuk percaya Yesus seperti kami ya Tuhan. Dan kami mau mendoakan juga teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami ya Tuhan, atau orang-orang yang kami temui setiap hari, supaya Roh Kudus menggetarkan kami ya Tuhan, untuk bicara tentang kasih Allah yang luar biasa itu ya Tuhan. Dan melalui diri kami, ada banyak orang ya Tuhan, yang boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saudara, saya mau mengundang saudara, kalau mungkin ada di antara anggota keluarga saudara yang belum percaya Yesus, dan saudara merindukan supaya mereka percaya Yesus, saudara supaya angkat tangan saja. Saya tidak minta untuk maju ke depan. Saudara, apakah kita tega kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus dan mati masuk neraka? Kita tidak mau itu. Siapa yang mau mendoakan kalau ada anggota keluarganya yang belum percaya Yesus, dan saudara ingin punya kerinduan mereka juga boleh mendengar dan percaya, silakan angkat tangan. Kita akan mendoakan keluarga-keluarga kita itu. Puji Tuhan, ada beberapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Entah itu istri, entah itu suami, mertua, orang tua, anak yang belum percaya Yesus dan sudah ingin mereka juga boleh punya kesempatan mendengar dan percaya, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin kakek nenek saudara yang siap dipanggil Tuhan supaya mereka juga punya kesempatan, silakan turunkan lagi kalau ada. Mungkin pegawai saudara, karyawan saudara sudah punya rindu juga, mereka juga boleh percaya kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, silakan angkat tangan. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan.
Jangan hanya saudara, keluarga saudara yang percaya, tapi karyawan-karyawan saudara yang dipercayakan Tuhan bekerja di tempat saudara. Mereka juga punya kesempatan untuk mendengar Injil dan percaya. Silakan angkat tangan. Sudah punya kerinduan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang sudah mengambil keputusan, mendoakan kalau ada anggota keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan. Kami merindukan ya Tuhan, supaya mereka juga boleh mendengar dan percaya kepada Tuhan. Dan juga kalau ingin ada karyawan pegawai-pegawainya juga yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong beri kesempatan juga ya Tuhan, untuk mereka boleh mendoakan, menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk gereja ini, untuk gembala sidang, untuk majelis, untuk jemaat ya Tuhan. Supaya melalui gereja ini boleh menjadi alat-alat Tuhan yang efektif. Karena Roh Kudus sebagai penggerak misi itu ada dalam pribadi tiap orang dan ada di dalam gereja ini. Dan gereja ini adalah gereja yang taat melakukan amanat agung-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.